Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik semua, hari ini kita akan mulai mata kuliah statistik. Jadi mata kuliah ini akan bermanfaat baik untuk riset atau untuk kehidupan selanjutnya gitu ya. Jadi bisa dapat dikatakan bahwa ilmu statistik itu hampir ditemukan dalam berbagai macam aspek kehidupan. Bisa bisnis, bisa riset, penelitian, bisa politik. Ini yang paling panas. Biasanya polling atau istilahnya elektabilitas, popularitas begitu. Itu menggunakan ilmu-ilmu statistik gitu ya. Kalau dalam marketing ada riset pasar begitu, itu juga pengolahannya menggunakan statistik. Ibaratnya matematikanya orang umum gitu, matematikanya yang bisa dipahami dengan mudah oleh seluruh masyarakat itu ya statistik. Dari ilmu sosial sampai ilmu alam itu juga ada statistiknya gitu ya. Jadi kita hari ini mulai dengan perkenalan, introduction gitu ya. Kita mulai dengan beberapa buku. Ini salah satu contoh saja. Jadi karena statistik itu ilmu yang sudah tua begitu, maka sangat banyak buku-buku tentang statistik yang bisa Anda pakai. Termasuk yang berbahasa Indonesia pun sama begitu ya, sama saja. Sudah sangat matang ilmu statistik itu. Bahkan hampir-hampir sudah akan sudah matang, sudah harus dikuasai, tetapi nanti ditambah ke arah big data, jadi sudah berkembang. Tapi yang kita akan pelajari ini masih statistik murninya untuk hari ini, untuk semester ini gitu ya. Oke, kita mulai saja beberapa istilah untuk yang pembukaan ini. Jadi ini saya gunakan materi berbahasa Inggris, akan saya terjemahkan, tidak usah khawatir. Karena juga ini saya gunakan materinya untuk kelas internasional juga. Jadi materinya sama gitu ya. Hanya nanti ketika berbicara dengan di kelas internasional saya juga menggunakan bahasa Inggris gitu ya, ketika sinkronis. Oke, kita terjemahkan apa itu data gitu ya. Data adalah observations, hasil pengamatan gitu. Seperti such as measurement, pengukuran gitu, genders, jenis kelamin, survey response, tanggapan dari survei, that have been collected, yang dikumpulkan. Jadi data adalah hasil pengamatan yang dikumpulkan. Bisa itu menghitung, bisa itu mencari jenis kelamin, bisa itu respon dan sebagainya. Itu ya, itu data. Data itu ya hasilnya angka-angka begitu, atau simbol-simbol, belum bisa diartikan sebelum diolah, itu hanya berupa angka atau simbol begitu ya. Oke, itu pengertian dari data. Kemudian apa itu statistik? Ini harap diperhatikan, ini saya tekankan ada S-nya, soalnya nanti ada istilah yang statistics tanpa S gitu ya. Statistics is a collection of methods, sekumpulan metode atau cara for planning, eksperimen, untuk perencanaan percobaan, obtaining data,
memperoleh data, and then kemudian organizing, menyusun, summarizing, meringkas, presenting, menyajikan atau mepresentasikan, analyzing, menganalisa, interpreting, mengartikan itu memberi arti gitu ya. Kemudian yang paling penting berikutnya adalah and drawing conclusion. Kemudian terakhir adalah mengambil kesimpulan, menarik kesimpulan based on the data, berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Jadi ibaratnya statistik adalah ilmunya, ilmu yang terdiri dari sekumpulan cara, sekumpulan metode untuk perencanaan, untuk mengambil data, mengorganisasi data, meringkas, mempresentasikan, menganalisa, kemudian menginterpretasikan, terakhir untuk mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulan itu diambil bukan berdasarkan apa-apa selain berdasarkan data, sehingga kalau berdasarkan data itu orang akan sulit untuk membantahnya. Kalau berdasarkan data hanya bisa dibantah juga dengan data gitu ya. Data tidak bisa dibantah dengan hanya sekedar membantah, tidak hanya sekedar berargumen tanpa data. Jadi kalau orang itu berpikir dengan logis, maka dia akan bisa memahami bahwa data yang digunakan sebagai dasar itu lebih bisa dipercaya dibandingkan hanya dengan tanpa data gitu ya. Oke, itu statistik ilmunya. Kemudian di dalam ilmu statistik itu ada beberapa istilah yang harus dipahami sebelumnya, yaitu adalah populasi yang pertama. Ini yang penting ya. Populasi is the complete collections of all element. Jadi sekumpulan dari semua elemen secara lengkap gitu ya. Jadi bisa skor nilai, bisa orang, bisa pengukuran dan sebagainya yang dipelajari. Nanti akan saya jelaskan secara skema. The collection is complete in the sense that it includes all subject to be studied. Sekumpulan itu dianggap lengkap, komplit, itu dalam arti harus melingkupi seluruh subjek yang dipelajari. Oke, lebih baik saya berikan gambaran. Jadi begini, misalkan populasi, misalkan kita punya definisi sebuah penelitian, populasinya adalah seluruh rakyat Indonesia. Nah, berarti kalau populasinya seluruh rakyat Indonesia itu ya WNI, itu kalau dijabarkan ya WNI, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, tapi dia masih memiliki kewarganegaraan Indonesia, itu namanya populasinya seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Nah, contoh yang lain, misalkan populasinya kalau misalkan dalam pemilu begitu, populasinya rakyat yang berhak memilih, rakyat yang memiliki hak pilih. Nah, ini definisinya ini harus dipastikan. Nah, kalau tadi itu seluruh rakyat Indonesia, ini sekarang rakyat yang memiliki hak pilih. Nah, ini penekannya di sini, hak pilih. Nah, kalau memiliki hak pilih di Indonesia itu punya dua syarat. Yang pertama,
itu dia dianggap sudah memiliki hak pilih jika sudah 17 tahun ke atas atau sudah punya KTP, atau kalau misalkan belum 17 tahun dia sudah menikah, itu sudah dianggap punya hak pilih. Nah, jadi ketika Anda melakukan riset, itu populasinya dipastikan. Populasinya apakah definisinya itu harus jelas. Contoh lagi yang lainnya, oke ini saya hapus. Misalkan Anda skopnya lebih, risetnya lebih sedikit, misalkan populasinya Anda meneliti berapakah IQ mahasiswa Indonesia gitu ya. Misalkan Anda ingin melakukan riset dengan populasi mahasiswa Indonesia. Nah, kalau populasinya mahasiswa Indonesia berarti yang seluruh mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri gitu ya, asal dia masih orang Indonesia gitu. Contoh yang lain kita persempit, misalkan populasi mahasiswa di Jogja misalkan. Ini lebih sempit lagi, jadi ini hanya mahasiswa yang ada di baik PTN maupun PTS di Jogja. Nah, misalkan Anda ingin mempersempit lagi populasinya mahasiswa Amikom. Nah, ini lebih lagi, ini mahasiswa Amikom yang masih punya terdaftar di Amikom, baik itu angkatan yang pertama sampai yang terakhir yang asal dia belum lulus masih mahasiswa Amikom. Nah, ini penting untuk dipastikan untuk masing-masing ini populasinya harus dipastikan. Karena apa? Karena nanti menyangkut kesimpulan. Misalkan Anda punya kesimpulan, oh IQ mahasiswa itu rata-rata 100 misalkan. Rata-rata 100. Nah, ini mahasiswa apa? Apakah mahasiswa Indonesia? Apakah mahasiswa di Jogja? Atau mahasiswa Amikom? Karena ini akan menyangkut kesimpulan yang Anda bikin riset nanti. Valid enggak populasinya? Apakah 100 itu hanya Amikom? Atau Jogja? Atau Indonesia? Atau bahkan seluruh dunia gitu. Pastikan dulu definisi populasinya yang Anda tinjau gitu ya. Oke, jadi populasi itu definisi awalnya adalah semua yang ditinjau di dalam riset. Oke, kita ulangi secara teknis. Populasi is a complete collection of all elements. Jadi populasi adalah sekumpulan lengkap semua unsur. Bisa angka, bisa orang, bisa perhitungan yang dipelajari. Gitu ya. Jadi koleksi itu dianggap lengkap in the sense that it includes all subject, dalam arti harus mencakup semua yang didefinisikan. Definisikan dulu di awal siapa populasinya, itu ya. Oke, itu populasi. Nanti populasi akan dilawan katakan atau dibandingkan dengan sampel. Tapi nanti oke, sebelum masuk ke sampel kita masuk ke definisi sensus dulu. Census is the collection of data from every member of population. Jadi sensus adalah sekumpulan data dari setiap anggota populasi. Jadi tadi ini kita hapus. Misalkan Anda sudah mendefinisikan populasi begitu. Jadi misalkan ya lebih gampang biasanya orang menggunakan
bentuk skema kotak begini ya. Ini misalkan ini populasi yang Anda definisikan populasi rakyat Indonesia misalkan, karena Anda ingin meneliti atau ingin mengetahui salah satu karakter dari rakyat Indonesia misalkan. Maka populasi rakyat Indonesia itu kalau disensus harus semua rakyat. Nah, kalau sensus itu berarti mencakup semua rakyat, menyangkut seluruh rakyat. Makanya kalau Anda pernah melihat ada sensus penduduk begitu, itu benar-benar dihitung semuanya oleh petugas, mendatangi masing-masing door to door dari rumah ke rumah, itu namanya mensensus. Isunya apa jadinya? Isunya sangat mahal. Jadi sensus itu biasanya hanya mampu dilakukan oleh negara pun 10 tahun sekali gitu, untuk menghitung seluruh rakyat Indonesia sensus itu. Nah, kalau ini sangat mahal, maka ilmu statistik butuh cara yang lain, yaitu yang disebut sebagai sampel. Sampel is a subcollection of members selected from population. Jadi sampel adalah sebagian anggota yang diambil dari populasi. Makanya biasanya kalau sampel itu ya diambil sedikit begitu. Ini dihitung, diambil, inilah sebagai sampel. Prosesnya sampling, menghitung sampel, kemudian disampling, itu proses kata kerjanya. Jadi kalau dilawan katakan dengan sensus, sudah dapat dipahami ya, sampel versus populasi. Kalau populasi itu dihitungnya menggunakan sensus. Kalau sampel ya tinggal menghitung sampel, jumlah sampel, ukuran sampel dan sebagainya. Ya, jadi Anda bisa membayangkan sampel itu bagian dari populasi. Nah, yang sangat terkenal sampel bisa mewakili populasi kalau caranya random. Nah, nanti Anda akan dalami di metodologi riset bagaimana cara random sampling, acak begitu. Itu akan dipelajari secara detail di metodologi research. Tapi intinya sampel itu mengambil sebagian dari populasi gitu ya. Nah, kalau sudah sampel begini lebih murah. Jadi sering dilakukan oleh lembaga-lembaga survei ya, misalkan lembaga survei politik yang biasanya senang menghitung elektabilitas calon partai misalkan, itu lebih murah. Jadi membayar lembaga itu lebih murah begitu dibandingkan kalau misalkan harus menghitung secara sensus, itu hampir tidak mungkin. Bahkan biaya mensampel aja tidak murah juga sebenarnya, tapi lebih murah dibandingkan dengan populasi. Biasanya untuk mensampel popularitas tingkat provinsi itu bisa ya ratusan juta biayanya lembaga-lembaga survei itu. Kalau nasional ya bisa miliaran itu ya. Oke, itu urusan bisnis statistik. Oke, next akan kita lihat kemudian ini key konsepnya atau konsep utamanya. A goal of statistics atau tujuan utama dari ilmu statistik, karena di sini ada S itu ya. Ciri-ciri dari ilmunya itu adalah ada S-nya, statistics. Seperti yang tadi saya sampaikan di sini. Nah, ini statistics itu ya. Ini statistik ada S-nya, itu artinya ilmunya. Ilmu statistik seperti ya kalau Anda pernah dengar mathematics ada S-nya, itu bukan plural, itu adalah memang karakter dari katanya. Kalau ilmu itu biasanya ada S-nya, statistics, economics.
mathematics, physics, fisika gitu ya. Economics, ekonomika. Oke. Tujuan dari statistik is to make inferences, untuk mengambil kesimpulan, or generalization, atau memberikan pengertian umum, generalisasi, about a population, tentang populasi. Nah, jadi pentingnya populasi itu untuk memberikan makna kesimpulannya. Nah, misalkan tadi saya jelaskan, misalkan Anda punya penelitian IQ mahasiswa 100 gitu. Populasinya apa? Apakah populasinya itu mahasiswa Amikom, atau mahasiswa Jogja, atau mahasiswa Indonesia? Nah, itu harus dipastikan dulu populasi yang Anda teliti apa gitu. Kemudian, in addition to current population and sample, which is defined at the start of this chapter. Jadi memang term atau istilah populasi dan sampel itu harus diketahui sejak awal gitu ya. Kemudian di sana nanti akan muncul istilah parameter dan statistik. Nah, ini yang penting ini. Jadi akibat populasi dan sampel itu muncul istilah parameter dan statistik. Apa itu parameter? Kita pelajari yang pertama ini. Oke. Parameter is a numerical measurement describing some characteristic of population. Jadi ukuran angka yang menggambarkan, describing, karakteristik, karakter atau sifat dari populasi. Nah, kalau Anda dengar parameter itu apa? Parameter gitu. Itu ini. Angka-angka yang menggambarkan populasi itu namanya parameter. Misalkan populasinya rakyat Indonesia, parameternya tingkat kesejahteraan atau tingkat kemiskinan atau pertumbuhan ekonomi, itu diambil dari populasi, itu namanya parameter. Parameter kemiskinan, parameter pertumbuhan ekonomi, parameter kesejahteraan, itu kalau diambil dari populasi itu namanya parameter. Sebaliknya kalau statistik, nah ini beda. Kalau tadi itu yang pakai S itu ilmunya, ini tanpa S, ini perhatikan. Nah, statistik is a numerical measurement describing some characteristic of sample. Jadi kalau statistik yang tidak menggunakan S adalah ukuran yang menggambarkan karakteristik atau sifat-sifat dari sampel. Nah, di sini bedanya. Kalau sampel itu angka-angka yang dihitung itu munculnya adalah statistik. Statistik tanpa S. Nah, statistik itu adalah angka-angka parameter, angka-angka sampel. Kalau parameter itu angka-angka populasi. Itu ya, harap dibedakan. Kalau statistik yang pakai S itu ilmunya. Statistik itu ilmunya, ilmu, metode dan sebagainya tadi, yang merencanakan, menyusun, menganalisa, ya ilmunya statistik lah, itu ya statistik. Nih, harap Anda hati-hati ketika berdiskusi dengan orang yang tahu tentang statistik gitu ya. Oke, kita lanjutkan pengertian itu. Ini contoh di Amerika, silahkan dibaca saja. Lebih jelas kalau menggunakan tadi sudah saya sampaikan di Indonesia tadi ya. Oke, sekarang kuantitatif data itu biasa. Kalau kuantitatif itu sifatnya angka-angka ya. Kalau kualitatif itu sifatnya kategoris atau atribut. Misalkan kalau angka kemiskinan yaitu kuantitatif. Kalau kepuasan pelanggan yaitu biasanya kualitatif, puas tidak puas gitu ya.
Kualitatif dan kuantitatif, bedanya antara angka dan atribut gitu ya. Discrete data itu dilawan katakan dengan continuous data. Kalau discrete data itu dia sifatnya seperti tangga begitu. Itu discrete. Sekarang 0, 1, 2, 3, 4 itu discrete. Tapi kalau continuous itu dari 0 ke 4 itu dia sifatnya dari 0 ke 4 itu continuous landai. Jadi ada di sana sebelum 0 ke 1 itu ada 0,5. Sebelum 0,5 dia ada 0,25. Jadi dia smooth begitu. Itu hanya karakter data saja ya. Anda bisa bayangkan. Nah, lebih mudah membayangkan arloji jam. Kalau jamnya itu digital begitu, itu namanya misalkan 159, itu datanya data-data discrete. Tapi kalau jamnya bentuknya begini, itu continuous, dia muternya itu bersifat continue gitu ya. Hanya karakter data, nanti Anda bisa rasakan sendiri. Nah, ini yang penting. Jadi data itu ada level-levelnya, ada tingkat-tingkatannya. Itu nanti akan menyangkut cara pengolahannya. Oke, kita terangkan dari yang paling mudah diolah. Data bersifat rasio. Jadi karakter dari data yang bersifat rasio itu dia memiliki sifat nyata 0 sebagai titik awal, dan rasionya, perbandingannya itu memang berarti seperti itu. Contohnya di sini jarak. Kalau Anda punya data jarak, misalkan jarak dari kos ke Amikom gitu ya, orang yang jaraknya kos dari Amikom itu 0, itu berarti orang yang tinggal di dalam Amikom. Artinya 0-nya itu memang benar-benar tidak ada jarak begitu. Artinya 0 itu meaningful. Benar-benar artinya tidak berjarak kalau distance gitu ya, tidak berjarak. Nah, kemudian rasionya juga berfungsi. Misalkan jaraknya 1 dengan 2 itu memang benar-benar 2 kali lipatnya ke angka 1 gitu ya. Misalkan 2 km, ini 1 km, berarti memang 2 kali lipatnya 1 km. Kalau 2 km itu namanya data rasio. Gampangnya adalah angka-angka yang bersifat rasio dan nolnya itu memang menunjukkan ketiadaan kuantitas gitu ya. Nah, yang sedikit lebih sulit, harus hati-hati, itu data interval. Interval itu jaraknya memang masih memiliki arti seperti rasio, tetapi tidak ada natural zero yang, atau natural atau zeronya itu tidak berarti ketiadaan. Contohnya temperatur. Nah, temperatur 0 derajat Celcius itu 0 derajat Celcius itu bukan berarti tidak punya suhu. Dia masih punya suhu, dia masih lebih hangat, lebih besar gitu dibandingkan dengan minus 5 derajat Celcius. Jadi 0 derajat itu masih lebih hangat, masih lebih dibandingkan dengan minus 5. Nah, itu interval. Karakter interval itu harus lebih hati-hati lagi. Tetapi jarak min 5 dengan 0 dan 0 ke 5 ke plus 5 derajat itu masih sama. Jadi jarak selisih 5 ya 5 gitu. Itu masih meaningful jaraknya. Itu namanya data yang sifatnya interval. Nah, yang lebih sulit lagi, harus hati-hati, adalah data ordinal.
Ordinal itu hanya bersifat bersifat urutan. Urutannya itu memang seperti itu, tetapi perbedaannya sudah samar. Misalkan Anda kalau nonton kejuaraan apa, misalkan balap motor MotoGP atau F1 itu kan ada podium ya, 1, 2, 3 itu ya. Ini 1, 2, 3 ini memang urutan. 1 tuh lebih juara dibandingkan dengan urutan nomor 2, nomor 2 lebih juara dengan nomor 3, itu memang benar. Tetapi yang mengakibatkan 1 ke 2 itu mungkin selisihnya hanya 0,1 detik, ini bisa 5 menit gitu. Nah, itu sudah samar ini. Jarak 1, 2 dan 1 ke 3 itu sudah tidak, harus hati-hati, harus lebih didalami lagi. Kalau misalkan dia juara 1, A, si B juara 2, si C juara 3, Anda harus dalami lagi 1 ke 2 itu berapa, 2 ke 3 berapa, 1 ke 3 berapa, itu harus Anda telusuri lagi itu ketika datanya sudah sifatnya ordinal. Nah, yang paling tidak bisa diolah itu data nominal. Data nominal itu hanya data kategoris, misalkan gender, laki perempuan kan tidak bisa dihitung gitu. Kemudian nomor telepon, nama, agama, itu data-data nominal, itu tidak bisa. Atau warna, di sini warna kulit, warna mata, hijau, biru, coklat, hitam gitu. Itu kategoris aja, tidak bisa diolah. Dia hanya misalkan, oh di Indonesia laki-laki sekian, perempuan sekian, hanya seperti itu. Jumlah laki-laki dan jumlah perempuannya bisa diolah, tetapi laki-laki dan perempuannya itu sendiri itu adalah data nominal gitu ya. Oke, sebagai awalan kira-kira pengertian-pengertian itu yang harus Anda kuasai. Berikutnya ini assignment-nya, yang saya hanya ingin memastikan pemahaman Anda. Jadi singkat saja dikerjakan, sekarang langsung dikerjakan saja, kemudian dikirim saya berikan folder, jadi format PDF dikirim di folder introduction di Google Classroom. Saya hanya ingin memastikan Anda memahami istilah-istilah ini ya. Terangkan perbedaan populasi dengan sampel tadi, kemudian terangkan perbedaan sensus dengan perhitungan sampel, terangkan perbedaan antara parameter dan statistik. Kemudian ini coba Anda pahami tadi, kalau gaji karyawan itu data, apakah data rasio, interval, ordinal, atau nominal. Ini juga kalau IP kumulatif itu datanya sifatnya rankingnya apa. Kalau ranking kelas itu data apa, name itu data apa. Gitu ya, jadi Anda kumpulkan. Singkat-singkat saja, saya hanya ingin memastikan Anda paham apa yang kita jelaskan hari ini. Oke, tetap jaga kesehatan. Kalau tidak perlu keluar rumah ya tidak usah kumpul begitu, tidak usah berkerumun, tetap jaga jarak, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan menjelaskan. Mulai pekan depan kita akan masuk ke materi yang sifatnya lebih ke angka-angka setelah ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.